Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar mendengar langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau Nabi? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah kama waladathum ummahatuhum huffatan urratan. Jadi manusia itu nanti di hari kiamat nih semuanya dikumpulkan jadi satu. Kama waladathum ummahatuhum, dalam kondisi seperti atau sebagaimana ibu melahirkan mereka. Maksudnya bagaimana? Huffatan urratan. Mereka dikumpulkan jadi satu dalam keadaan tidak memakai sendal. Apa namanya? Nyeker gitu ya. Tidak memakai alas kaki dan juga urratan, dalam kondisi telanjang bulat, bugil. Itu nanti di hari kiamat. Ketika Rasulullah cerita seperti itu, Bunda Aisyah komentar. Maklum, Aisyah kan orangnya juga cerdas, jadi banyak nanya, kepo. Apa kata Bunda Aisyah? Ar-rijalu wan nisa, laki-laki dan perempuan ya Rasulullah. Apa laki-laki dan perempuan nggak pakai sendal, telanjang bugil begitu? Ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin jawab kamu nanya begitu kali ya. Tapi Rasulullah jawabnya apa? Naam, benar. Laki-laki dan perempuan kelak di hari kiamat semua akan dikumpulkan menjadi satu dalam kondisi tidak memakai alas kaki sama sekali, nyeker, dan juga dalam kondisi telanjang bulat. Bunda Aisyah komentar lagi, wa aswatahu yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kalau begitu mereka saling melihat kemaluan orang lain dong. Si A melihat kemaluan si B melihat kemaluan si C, karena dalam kondisi tidak memakai baju sama sekali. Apa komentar Nabi? Rasulullah langsung menepuk pundak Aisyah, tepuk punggungnya dan berkata, ya ibnata ibni Abi Quhafah, syagholan nasu yawma idzin anin nadhr. Kalau bahasa kita, wahai anak perempuannya Abi Quhafah, wahai anaknya Abi Bakar gitu maksudnya, wahai cucunya Abi Quhafah. Kan karena Siti Aisyah kan anaknya Abu Bakar, Abu Bakar anaknya Abi Quhafah. Berarti cucunya. Wahai cucunya Abi Quhafah, begini maksudnya. Manusia pada saat itu saking sibuk mengurusi urusannya pribadi masing-masing, mana sempat bisa memandang kemaluan orang lain. Gak bakalan sempet. Wa syakhasu bi absurihim ila sama, tatapan mereka, pandangan mata mereka ilas sama, sampai ke atas, matanya ke atas, nggak ngelihat ke kemaluan orang lain. Enggak. Mauqufuna arba'ina lailah, mereka berdiri sampai menatap, bukan arba'ina lailah, mauqufina arba'ina sanah, saya ulang. Wasakhusu bi absurihim ila sama mauqufina arba'ina sanah. Mereka menatap ke atas, semuanya dengat. Sambil menatap ke atas, berdiri selama berapa lama? Selama 40 tahun. Terus berdiri. Wah, nanti di hari kiamat seperti itu. Jangan kan 40 tahun. Kita sholat tarawih 20 rakaat aja puyeng. Ya kan? Apalagi berdiri menegak ke atas terus, dalam kondisi tidak pakai baju, tidak pakai sendal, matahari berada di atas kepala kita ke atas selama 40 tahun. Mereka nggak sempat melihat kemaluan si A si B, enggak. La ya'kuluna wa la yashrabun. Mereka tidak makan, tidak minum. Subhanallah. Benar-benar subhanallah. Gak makan, gak minum selama 40 tahun, tatapannya ke atas dalam kondisi tidak pakai sendal, tidak pakai sehelai benang pun.
faminhum man yablughul irqa qadamaihi. Sebagian dari mereka ada yang menelan sebagian dari mereka ada yang keringatnya sampai ke telapak kaki. Jadi kayak banjir setelapak kaki itu, kayak ibarat banjir, kita keringatnya ada yang sampai situ. Tergantung amal ibadah. Wa minhum man yablughu saqaihi, dan juga di antara mereka juga ada yang keringatnya sampai ke betis. Ya pas kalau kita ingat cerita banjir, itu keringat tapi kalau banjir sih air. Wa minhum man yablughu batnahu, ada juga di antara mereka yang keringatnya sampai ke perut. Wa minhum man yaljamuhul irqu iljaman min tulil wuquf, dan juga ada di antara mereka yang fisiknya itu terbawa arus oleh keringat karena saking lamanya berdiri, jadi geser sana geser, keringat terus numpuk. Subhanallah. Di sini penting sekali kita dari sekarang ini untuk benar-benar memaksimalkan amal ibadah, mempersiapkan untuk akhirat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tsumma taqumul malaikatu hafina min haulil arsy. Setelah 40 tahun mereka itu dalam kondisi seperti tadi, kemudian para malaikat itu ngepung min haulil arsy, dari aras sekitar aras. Fayamurullahu ta'ala munadiyan yunadi. Setelah dikepung oleh para malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ada satu malaikat yang diperintahkan untuk memanggil, pengumuman gitu. Aina fulan bin fulana, mana yang namanya si A, si fulan bin fulana. Fayashrafun nasu ay fayarfa'un nasu ru'usahum lidzalika saut. Ketika mereka dalam kondisi menengadah ke atas mukanya selama 40 tahun dikepung oleh malaikat, lalu ada yang manggil, mana fulan bin fulanah. Dipanggil seperti itu, mereka mengangkat kepalanya masing-masing. Wah, siapa yang manggil gitu? Terhentak maksudnya. Wa yakhruju dzalikal munadi min dzalikal mauqif. Fa idzan waqafa baina rabbil alamin. Tiba-tiba setelah mereka kepalanya langsung terhentak, wah siapa yang manggil ini? Tiba-tiba keluarlah malaikat yang memanggil tersebut. Fa idzan waqafa baina yaday rabbil alamin. Dan ternyata yang memanggil itu adalah malaikat yang posisinya ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qil aina ashabul maghalim. Langsung ditanya kembali, hai, mana nih para, kalau bahasa kasar kita, mana para bajingan-bajingan yang waktu di dunia berbuat dolim? Ashabul maghalim mana? Yang senantiasa berbuat dosa, mana nih? Wa yunadi rajulan di absen satu-satu. Si A, si B, si C. Fayukhadhu min hasanatihi wa tudfa'u ila man dzalamahu. Orang yang dulu waktu di dunia ini pernah berbuat zalim, pernah menyakiti tetangganya, pernah menyakiti temannya, pernah membuat tetangganya itu tersinggung dan sebagainya, itu kebaikannya, amalan sholat dia nanti diambil dan diberikan kepada orang yang pernah disakiti, habis nantinya. Fa yauma idzin la dinara wa la dirhama illa ukhidha minal hasanat. Saat itu enggak ada rupiah sepeser pun, enggak ada sesuatu materi yang menggiurkan sedikit pun, illa ukhidha minal hasanat, kecuali diambil dari kebaikan tadi. Jadi kebaikan amal sholat kita, jamaah subuh kita, kemudian sholat tarawih kita, ibadah puasa kita,
itu nanti akan menggantikan sebagai dinar dan dirham, sebagai materi, sebagai uang katakanlah untuk bekal. Tapi apalah artinya kalau kita pernah berbuat dolim dulu, kemudian tidak saling memaafkan, lalu dia keburu meninggal dan sebagainya. Itu dia amal kebaikannya, duitnya itu dia. Kalau bahasa kita duitnya tadi diambilin dan diberikan kepada orang yang pernah berbuat dolim, orang yang disakiti tadi. Warudda minas sayyi'at, dan dikembalikannya menjadi kejelekan. Fala yazaluna yastawfuna min hasanatihi hatta la yabqa lahu hasanatun. Sehingga yang terjadi mereka senantiasa terus ingin mencari ingin mempunyai kebaikan, tapi karena diambilin terus. Sebab kita dulu pernah menyakiti tetangga, si A, si B, si C, si D dan sebagainya. Akhirnya semakin habis, tidak ada kebaikan sedikit pun. Fayawma idzin min sayyi'atihim fayukhadhu min sayyi'atihim faturaddu alaih. Maka yang ada adalah kejelekan-kejelekannya dikembalikan, nih perbuatan kamu seperti ini. Fa idza farahu min hasanatihi qila lahu irji' ila ummikal hawiyah ay jahannam. Di saat kita sudah habis diambilin kebaikannya, digrogotin terus karena kita pernah berbuat dolim waktu di dunia, lalu kita disampaikan, silahkan irji' ila ummikal hawiyah, silakan engkau kembali ke ujung neraka, silahkan kembali ke dasar neraka hawiyah itu, maksudnya neraka jahanam. Silahkan kau balik sana ke neraka jahanam. Fa innahu la dzulmal yaum, karena sesungguhnya hari ini sudah tidak ada perbuatan dolim lagi. Innallaha sari'ul hisab, sungguh Allah sangat cepat hitungan amal ibadah kita ini, sama maha cepat dalam menghitung, dalam menghisab amal-amal ibadah dan amal kejelekan kita. Yakni sari'ul mujazah, Allah sangat cepat membalasnya. Fala yabqa yawma idzin malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wala syahidun illa dhunna lima yura min syiddatil hisab alla yanjua illa man asbahu Allah taala. Jadi pada hari itu sudah tidak ada sama sekali yang menolong, tidak ada yang menyaksikan. Semuanya itu hanyalah keyakinan kita masing-masing. Karena saking syiddatul hisab, karena saking hisabnya itu sudah luar biasa, perhitungan maha adilnya Allah. Jadi kita nggak sempat ada si malakun muqarrabun atau nabiun mursal, nggak ingat saya nabinya siapa, ini nggak ada. Ingatnya pokoknya sedang dihisab benar-benar oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang bisa selamat kecuali mereka-mereka yang telah mendapatkan ismah, mendapatkan perlindungan dari Allah tabaraka wa taala. Illa man asmahullah, kecuali orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ismah itu begini. Kita alhamdulillah nih, mudah-mudahan senantiasa mendapat ismah, perlindungan dari Allah. Contoh ismah itu kalau di dunia, karena kita rajin ibadah seperti ini, kemudian kita mendapatkan ismah dari Allah, perlindungan. Seandainya dalam hati ini, wah saya mau nyolong karpet masjid dalam hati niat begitu. Tapi karena kita mendapatkan ismah dari Allah, dilalah nggak? Jadi ya dilalah tahu kan, ujug-ujug gitu ya, kayak kereta ujug. Pokoknya dilalah kita nggak jadi nyolong. Iya, jadi karena mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ismah. Nggak jadi berbuat maksiat. Padahal tadi udah ngebet banget pengen nyolong karpet masjid. Tapi udah dipikir-pikir, begitu nyampe ke sini, nggak jadi Itu namanya ismah. Maka hal-hal seperti ini akan dibalas oleh Allah kelak. Kemudian satu lagi, waruya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala,
Sahabat Mu'adz bin Jabal juga pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'ah." Kelak nanti di hari kiamat, seorang hamba senantiasa tidak bisa tergeser kemanapun, kecuali nanti dia akan ditanya 4